Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi tidak lagi sepi. Langit sore menggantung kelabu seperti kain usang yang tak pernah dicuci. Angin berhembus pelan, membawa bau tanah basah dan sesuatu yang sulit dijelaskan, seperti campuran kayu lapuk dan keringat lama. Di ujung desa Kandang Bubrah, berdiri sebuah rumah yang terlihat janggal, seolah tidak pernah benar-benar selesai dibangun. Arga menatap bangunan itu dari kejauhan. Dindingnya bertumpuk aneh, sebagian baru dicat, sebagian lain mengelupas seperti kulit luka yang tak kunjung sembuh. Atapnya tidak seragam, seakan setiap tahun ada bagian yang ditambah tanpa perhitungan. Rumah itu bukan sekedar tempat tinggal, ia tampak seperti sesuatu yang tumbuh. "Ini rumahnya?" tanya Arga pelan. Seorang lelaki tua di sampingnya mengangguk tanpa menoleh. "Iya, kalau kamu berani ambil, hidupmu bakal berubah." Kalimat itu terdengar seperti janji, tapi nadanya lebih mirip peringatan. Arga menghela nafas. Hidupnya sudah cukup sulit, utang menumpuk, pekerjaan tak menentu, dan keluarganya bergantung padanya. Kesempatan seperti ini, semurah apapun alasannya, terasa seperti satu-satunya jalan keluar. Kenapa dijual murah sekali? Arga mencoba memastikan. Lelaki tua itu tersenyum tipis, senyum yang tak pernah sampai ke mata, karena tidak semua orang sanggup tinggal di dalamnya. Jawaban itu menggantung seperti kabut, tidak jelas, tapi terasa dingin. Arga melangkah mendekat. Setiap langkahnya seperti menapak di atas sesuatu yang rapuh. Tanah di sekitar rumah terasa lebih lembek dari biasanya, seperti pernah digali lalu ditutup kembali tanpa niat merapikan. Ia berhenti di depan pintu utama yang terbuat dari kayu tua. Permukaannya dipenuhi goresan halus, membentuk pola yang tidak beraturan, mirip cakar, atau mungkin ukiran yang sudah pudar dimakan waktu. Ia menyentuh gagang pintu. Dingin. Bukan dingin biasa, melainkan seperti menyentuh logam yang lama terkubur di dalam tanah basah. Sensasi itu merambat pelan ke ujung jarinya, membuatnya ragu sejenak. Namun pikiran tentang uang dan kehidupan yang lebih baik mendorongnya untuk tetap membuka pintu. Suara berderit memecah kesunyian. Bagian dalam rumah itu lebih aneh lagi. Ruangan terasa sempit, meskipun dari luar terlihat cukup besar. Lorongnya berkelok seperti labirin kecil, membuat arah terasa membingungkan. Dindingnya tidak lurus, beberapa bagian tampak miring, seolah bangunan itu pernah bergerak dan membeku dalam posisi yang salah. Arga melangkah perlahan. Setiap langkahnya memunculkan gema pendek yang terdengar terlalu panjang untuk ruangan sekecil itu. Ia berhenti saat melihat sesuatu di lantai. Bekas semen yang masih baru, namun di atasnya terdapat jejak kaki. Banyak sekali. Jejak itu mengarah ke berbagai arah, saling tumpang tindih, seperti orang-orang yang berjalan tanpa tujuan. "Ada tukang yang kerja di sini?" tanya Arga. "Selalu ada," jawab lelaki tua dari belakang. "Setiap tahun." Arga mengerenyik. "Maksudnya, kalau kamu ambil rumah ini, kamu harus renovasi setiap tahun. Itu syaratnya." "Syarat dari siapa?" Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah langit-langit, seolah mencari sesuatu yang tersembunyi di antara bayangan. "Dari yang punya rumah ini sebenarnya." Arga mengangkat alis. "Bukannya sekarang sudah dijual?" Senyum tipis itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas, tapi justru membuat suasana terasa lebih berat. Pemiliknya tidak pernah benar-benar pergi.
Kalimat itu seperti batu kecil yang dilempar ke dalam air tenang. Riak ketegangan langsung menyebar. Arga mencoba menertawakannya, menganggap itu hanya cara aneh untuk menakut-nakuti pembeli. Namun perasaan di dalam dadanya tidak sepenuhnya percaya. Ia melangkah lebih dalam. Di ujung lorong ada sebuah ruangan dengan pintu setengah terbuka. Cahaya matahari masuk melalui celah jendela, membentuk garis tipis yang memotong lantai. Di dalamnya terdapat kursi kayu tua yang menghadap ke dinding kosong. Aneh, tidak ada meja, tidak ada hiasan, hanya kursi yang menghadap ke tembok. Seperti seseorang yang duduk menghadap sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Arga mendekat. Ia merasa seolah ada sesuatu yang baru saja bangkit dari kursi itu, meninggalkan sisa kehangatan yang tidak terlihat. "Dulu ada yang tinggal di sini?" tanya Arga lagi. "Banyak," jawab lelaki tua singkat. "Sekarang, tidak ada yang bertahan lama." Angin tiba-tiba masuk dari jendela yang tidak sepenuhnya terbuka. Tirai tipis bergerak pelan, seperti tangan yang melambai dari dunia lain. Arga merasakan bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu yang tidak beres, tapi sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ia menoleh ke arah dinding. Untuk sesaat, ia yakin melihat bayangan bergerak. Cepat, sekilas, seperti seseorang yang berdiri di belakangnya. Padahal ruangan itu kosong. Arga langsung berbalik. Tidak ada siapa-siapa. Namun suara langkah terdengar samar. Bukan dari luar rumah, melainkan dari dalam rumah itu sendiri. Pelan, berirama, seperti seseorang berjalan di lorong lain yang tidak ia lihat. Degup jantungnya mulai berubah. Tidak lagi tenang, melainkan seperti genderang kecil yang dipukul tanpa jeda. "Rumah ini memang aneh ya," katanya mencoba terdengar santai. Lelaki tua itu mengangguk. Aneh itu belum seberapa. Arga terdiam. Ia kembali menatap sekeliling. Dinding yang tidak rata, lorong yang membingungkan, jejak kaki yang terlalu banyak, dan suara langkah yang tidak jelas asalnya. Semuanya seperti potongan teka-teki yang belum lengkap. Namun, di balik semua kejanggalan itu, ada satu hal yang lebih kuat: kesempatan. Seperti seseorang yang berdiri di tepi jurang, Arga tahu risikonya besar. Tapi di sisi lain, ia juga melihat kemungkinan untuk keluar dari kesulitan hidupnya. Dan seringkali, manusia memilih melangkah maju, bukan karena berani, melainkan karena tidak punya pilihan lain. Ia menarik nafas panjang. "Baik," ucapnya akhirnya, "saya ambil rumah ini." Lelaki tua itu tersenyum lebar untuk pertama kalinya. Namun entah kenapa, senyum itu tidak terasa seperti kabar baik. Di luar, langit semakin gelap. Angin berhenti berhembus, seolah dunia menahan nafas. Dan di dalam rumah itu, sesuatu yang tak terlihat perlahan terbangun, menyadari bahwa penghuni baru telah datang. Babak pertama baru saja mulai. Pagi pertama di rumah itu terasa ganjil, seperti bangun di tempat yang bukan milik diri sendiri. Cahaya matahari masuk melalui celah jendela, tetapi tidak memberi kehangatan. Sinar itu justru tampak pucat, seperti lampu yang hampir mati. Arga berdiri di tengah ruang utama. Semalam ia tidur dengan gelisah, terbangun berkali-kali tanpa alasan jelas. Tidak ada suara keras, tidak ada kejadian mencolok, namun pikirannya terus terjaga, seolah ada sesuatu yang memperhatikan dari sudut yang tak terlihat. Ia berjalan ke dapur. Lantai terasa dingin, lebih dingin dari udara pagi biasanya. Saat ia menyalakan keran, air mengalir lambat, seperti enggan keluar. Bau logam tipis tercium, membuatnya mengernyit. Harus segera diperbaiki, gumamnya. Kata diperbaiki terngiang di kepalanya. Ia teringat ucapan lelaki tua kemarin tentang renovasi setiap tahun. Kalimat itu sederhana, namun terasa seperti aturan yang tidak bisa ditawar. Belum sempat ia berpikir lebih jauh, terdengar ketukan pelan di pintu depan. Tok, tok, tok. Irama itu rapi, tidak terburu-buru tetapi juga tidak santai. Arga melangkah menuju pintu. Saat dibuka, terlihat seorang pria paruh baya dengan wajah datar, mengenakan pakaian kerja penuh debu semen. "Mas Arga?"
Tanyanya singkat. Iya, saya disuruh datang. Katanya mulai hari ini kerja. Arga terdiam sejenak. Kerja apa? Pria itu menatapnya seolah pertanyaan itu aneh. Renovasi. Jawaban itu jatuh seperti batu kecil di dada. Tidak berat, tetapi cukup untuk membuat nafas terasa berbeda. Siapa yang menyuruh? Tanya Arga lagi. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah dalam rumah. Sudah ada gambarannya, tinggal dikerjakan. Arga mengernyit. Gambaran apa? Tanpa banyak bicara, pria itu melangkah masuk. Ia berjalan lurus menuju dinding ruang tengah, lalu berhenti. Tangannya menyentuh permukaan tembok yang terlihat biasa saja. Di sini, katanya. Arga mendekat. Awalnya tidak ada yang aneh. Namun ketika ia memperhatikan lebih teliti, garis-garis samar mulai terlihat. Seperti sketsa tipis yang tersembunyi di balik cat. Garis itu membentuk sesuatu, sebuah pintu. Ini harus dibuka, lanjut pria itu. Pintu kemana? Arga bertanya. Pria tersebut mengangkat bahu. Tugas saya cuma bikin, bukan tanya. Jawaban itu terasa dingin, seperti angin yang masuk tanpa permisi. Tak lama kemudian, dua orang lain datang. Mereka membawa alat-alat, bekerja tanpa banyak bicara. Suara palu mulai terdengar, memecah keheningan rumah yang sebelumnya terasa menekan. Duk, duk, duk. Setiap hantaman terdengar lebih berat dari seharusnya. Seperti bukan hanya mengenai dinding, tetapi juga sesuatu di baliknya. Arga berdiri di sudut ruangan, mengamati. Perasaan aneh mulai muncul, campuran antara penasaran dan cemas. Ia tidak pernah memesan renovasi, tidak pernah menghubungi tukang, namun semuanya berjalan seolah sudah dijadwalkan sejak lama. Seperti sandiwara yang tetap berlangsung, meskipun pemain utamanya belum memahami naskah. Saat sebagian tembok mulai terbuka, udara dingin mengalir keluar. Dari dalam, bau lembab menyeruak, menyerupai ruang tertutup yang lama tidak disentuh. Aneh, gumamnya. Salah satu pekerja berhenti sejenak, menoleh kepadanya. Belum biasa ya? Maksudnya? Pria itu tersenyum tipis. Kalau sudah lama di sini, hal begini jadi biasa. Arga ingin bertanya lebih jauh, tetapi pria itu kembali bekerja, seolah percakapan barusan tidak penting. Lubang di dinding semakin besar. Dari celah itu terlihat ruang sempit di balik tembok, seperti lorong tersembunyi yang tidak pernah terlihat dari luar. Namun yang membuat Arga merinding bukan bentuknya, melainkan suara. Dari dalam lorong itu terdengar sesuatu, pelan, nyaris seperti bisikan. Tidak jelas kata-katanya, tetapi cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Dengar itu, tanya Arga. Para pekerja tetap diam, tidak ada yang menanggapi. Seolah dia saja yang bisa mendengarnya. Suara itu berulang, lembut namun terus-menerus, seperti orang yang berbicara dari kejauhan, atau mungkin dari tempat yang terlalu dekat. Arga mundur selangkah. Sudah, lanjut saja, kata salah satu pekerja, datar. Seolah suara itu bukan hal aneh, seolah itu bagian dari pekerjaan. Hari berjalan lambat, matahari bergerak, tetapi cahaya di dalam rumah terasa tidak berubah. Waktu seperti berjalan di tempat, seperti jarum jam yang berputar tanpa benar-benar maju. Menjelang sore, bentuk pintu itu mulai terlihat jelas. Kayu dipasang, engsel dipasang. Semuanya dikerjakan dengan rapi. Terlalu rapi untuk sesuatu yang tidak pernah direncanakan. Saat pintu akhirnya berdiri, suasana mendadak sunyi. Tidak ada suara palu, tidak ada percakapan. Hanya nafas yang terasa lebih berat. Sudah selesai, kata pria paruh baya itu. Arga menatap pintu baru itu. Permukaannya polos, tanpa hiasan. Namun entah kenapa terlihat seperti sesuatu yang seharusnya tidak ada. Di balik itu apa? Tanyanya pelan. Pria itu menatapnya lalu tersenyum samar. Bukan urusan saya. Jawaban yang sama. Jawaban yang tidak pernah benar-benar menjawab. Para pekerja mulai pergi satu persatu. Tidak ada pamit panjang, tidak ada pembicaraan tambahan. Mereka datang seperti bayangan dan pergi dengan cara yang sama. Kini Arga sendirian lagi, di dalam rumah yang terasa berbeda, lebih penuh, lebih berat. Ia berdiri di depan pintu itu, tangannya terangkat perlahan, hampir menyentuh gagang, namun berhenti. Ada perasaan yang menahan, bukan takut biasa, melainkan insting yang muncul tanpa alasan jelas, seperti naluri yang memperingatkan sebelum sesuatu buruk terjadi. Rumah itu diam, terlalu diam, seperti menunggu. Arga menarik nafas panjang, lalu menurunkan tangannya. Mungkin nanti saja, gumamnya.
Namun jauh di dalam dirinya ada sesuatu yang berbisik, pelan, halus, tetapi pasti. Bahwa pintu itu tidak dibuat untuk dibiarkan tertutup, dan cepat atau lambat ia akan membukanya, tanpa pilihan. Malam turun tanpa suara, seperti tirai hitam yang dijatuhkan perlahan. Rumah itu tenggelam dalam gelap yang tidak biasa. Lampu yang dinyalakan Arga hanya mampu menerangi sebagian kecil ruangan. Sementara sudut lain tetap pekat, seolah cahaya enggan menyentuhnya. Ia duduk di kursi ruang tengah, menatap pintu baru yang berdiri diam. Sejak sore tadi, pikirannya terus kembali ke sana. Pintu itu seperti magnet yang menarik perhatian, pelan tapi pasti, membuatnya sulit fokus pada hal lain. Sunyi terasa berat. Bukan sekedar tidak ada suara, melainkan keheningan yang seperti memiliki isi, seperti ruang kosong yang sebenarnya penuh namun tidak terlihat. Arga mencoba mengalihkan pikiran. Ia mengambil ponsel, membuka sesuatu, lalu menutupnya lagi. Tidak ada yang benar-benar menarik. Segalanya terasa hambar, seperti makan tanpa rasa. Lalu terdengar suara. Ketukan, pelan. Tok, tok, tok. Arga membeku. Suara itu bukan dari pintu depan, bukan dari jendela. Sumbernya jelas dari pintu baru itu. Ia menelan ludah. Siapa? Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Tidak ada jawaban. Hanya ketukan yang kembali terdengar. Kali ini sedikit lebih cepat. Tok, tok, tok. Irama itu seperti pola, seperti seseorang mencoba menyampaikan sesuatu, namun tidak cukup jelas untuk dipahami. Arga berdiri perlahan. Kakinya terasa berat, seperti melangkah di atas lumpur. Setiap langkah mendekatkan dirinya pada sesuatu yang tidak ia pahami, tetapi juga tidak bisa ia hindari. Analoginya seperti berjalan menuju cermin di ruangan gelap. Kamu tahu ada bayangan di sana, tetapi tetap ingin memastikan bentuknya. Ia berhenti tepat di depan pintu. Gagangnya tampak biasa, tidak bergerak, tidak bergetar. Namun suara itu masih ada. Kini lebih dekat, lebih jelas, seperti berasal dari sisi lain yang sangat tipis. Ini cuma perasaan, gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Tangannya terangkat, menyentuh gagang. Dingin itu kembali terasa, sama seperti saat pertama kali menyentuh pintu utama kemarin. Namun kali ini lebih dalam, seperti dingin yang tidak hanya menyentuh kulit, tetapi merambat ke dalam pikiran. Ketukan berhenti, sunyi, seolah sesuatu di balik sana juga menunggu. Arga menarik nafas panjang, lalu perlahan memutar gagang. Klik, pintu terbuka sedikit. Celah gelap terlihat. Tidak ada cahaya di dalamnya, bahkan bayangan pun tidak terbentuk, seperti lubang yang menelan semua bentuk. Arga membuka lebih lebar. Seketika, udara dingin mengalir keluar. Bukan sekedar sejuk, melainkan seperti nafas panjang dari tempat yang lama tertutup. Ia melangkah masuk. Lorong sempit terbentang di hadapannya. Dindingnya kasar, tidak rata, seperti digali terburu-buru. Bau tanah lembab terasa kuat, bercampur aroma yang sulit dijelaskan. Sedikit amis, sedikit pahit. Langkahnya menggema pelan. Tok, tok, tok. Namun gema itu terdengar tidak wajar. Terlalu panjang, seperti ada langkah lain yang mengikuti dengan jeda sepersekian detik. Arga berdiri perlahan. Suara itu ikut berhenti. Ia berjalan lagi. Suara itu kembali, seperti bayangan yang tidak terlihat tetapi selalu ada di belakang. Lorong itu berbelok sedikit, tidak lurus, seperti jalur yang dibuat tanpa rencana, hanya mengikuti sesuatu yang tidak jelas arahnya. Di ujung sana terlihat ruang kecil. Arga mendekat, dan saat ia sampai, nafasnya tertahan.
Di dalam ruang itu terdapat sesuatu yang membuat pikirannya kosong sejenak. Jejak kaki, banyak sekali, menutupi hampir seluruh lantai. Namun yang membuatnya merinding, jejak itu tidak hanya menuju satu arah. Sebagian masuk, sebagian keluar, sebagian berputar di tempat yang sama, seolah orang-orang di dalamnya tidak tahu harus pergi kemana. Seperti kebingungan yang membeku menjadi tanda. Arga berlutut memperhatikan lebih dekat. Ukuran jejak itu berbeda-beda. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang tampak baru, ada yang hampir hilang. "Ini bekas siapa?" bisiknya. Tidak ada jawaban, namun sesuatu berubah. Udara menjadi lebih berat, lebih padat, seperti ruangan itu perlahan terisi oleh sesuatu yang tak terlihat. Lalu dari dinding sebelah kanan terdengar suara, bukan ketukan, bukan langkah, melainkan nafas, panjang, pelan, seperti seseorang berdiri sangat dekat, hanya terpisah lapisan tipis. Arga menoleh kepat. Dinding itu terlihat biasa, namun suara itu masih ada, dekat sekali. Ia mundur perlahan, jantungnya berdetak lebih cepat, seperti genderang yang dipukul tanpa irama. Pikiran mulai kacau, mencoba mencari penjelasan yang masuk akal, tetapi tidak menemukan apapun. Lalu tanpa peringatan, sesuatu muncul. Siluet, sangat samar, seperti bayangan yang terbentuk dari kabut. Tinggi, diam, menghadap ke arahnya. Arga terpaku, tubuhnya menolak bergerak seperti terkunci oleh rasa yang tidak bisa dijelaskan. Siluet itu tidak mendekat, tidak bergerak, hanya ada, seperti keberadaan yang tidak membutuhkan gerakan untuk terasa. Beberapa detik berlalu, terasa seperti menit, atau mungkin lebih lama. Lalu perlahan bayangan itu memudar, menghilang begitu saja, seperti tidak pernah ada. Arga tersentak, nafasnya memburu. Ia langsung berbalik, berjalan cepat keluar dari lorong itu. Langkahnya kini tidak lagi pelan, melainkan tergesa, seperti seseorang yang ingin menjauh dari sesuatu yang hampir menyentuhnya. Ia keluar, menutup pintu dengan keras, brak. Suara itu menggema. Rumah kembali sunyi, namun bukan sunyi yang sama. Kini terasa berbeda, lebih hidup, lebih sadar. Arga bersandar di dinding, mencoba menenangkan diri. Tangannya sedikit gemetar. Apa yang barusan ia lihat tidak bisa dijelaskan dengan logika sederhana. Namun, satu hal mulai terasa jelas. Rumah ini bukan sekedar bangunan. Ia seperti tubuh yang memiliki bagian tersembunyi. Dan pintu itu bukan pintu biasa, melainkan awal dari sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami, namun perlahan mulai mengenalnya. Pagi datang tanpa memberi rasa lega. Cahaya yang masuk melalui jendela tetap pucat, seperti matahari yang kehilangan niat untuk menghangatkan. Arga berdiri lama di ruang tengah, menatap pintu yang semalam ia tutup dengan tergesa. Kini benda itu terlihat biasa, diam, seolah tidak pernah menyimpan lorong gelap di baliknya. Namun perasaan tidak ikut berubah. Ia mengambil sapu, mencoba membersihkan lantai. Debu tipis menempel di setiap sudut, padahal kemarin rumah ini sudah tampak cukup bersih. Saat ia menyapu lebih dalam ke arah lorong utama, langkahnya tiba-tiba terhenti. Sesuatu terasa berbeda. Lorong itu lebih panjang. Arga mengerutkan dahi. Ia yakin semalam jalur ini tidak sejauh ini. Jarak antara ruang tengah dan dapur terasa bertambah, seperti kain yang ditarik perlahan tanpa suara. Perasaan kemarin gak sejauh ini, gumamnya. Ia berjalan menyusuri lorong itu. Setiap langkah menimbulkan gema pendek, namun gema tersebut terasa tertahan, seperti dipantulkan oleh ruang yang lebih luas dari yang terlihat. Saat sampai di dapur, ia menoleh ke belakang. Lorong itu tetap panjang, bukan ilusi sesaat, bukan kesalahan ingatan, melainkan perubahan yang nyata. Perasaan dingin merambat di tengkuknya.
Rumah ini tidak hanya menyimpan rahasia, ia juga berubah, seperti makhluk hidup yang tumbuh tanpa terlihat. Arga kembali ke ruang tengah. Ia duduk mencoba berpikir jernih, namun pikirannya seperti air keruh, sulit melihat dasar. Semua kejadian sejak kemarin mulai tersusun, tetapi tidak membentuk jawaban. Ketukan kembali terdengar, bukan dari pintu tersembunyi, melainkan dari pintu depan. Tok, tok. Arga bangkit, berjalan cepat. Saat pintu dibuka, seorang pria tua berdiri di sana. Wajahnya keriput, matanya tajam, seperti menyimpan banyak hal yang tidak diucapkan. "Kamu sudah mulai lihat ya?" katanya pelan. Arga terdiam sejenak. "Lihat apa?" Pria itu tidak langsung menjawab. Ia melangkah masuk tanpa diminta, lalu berdiri di tengah ruangan memandang sekeliling seperti seseorang yang mengenali tempat itu lebih dari pemiliknya sendiri. "Rumah ini tidak tetap," lanjutnya. "Ia berubah, mengikuti apa yang dibutuhkan." Arga menelan ludah. "Dibutuhkan oleh siapa?" Pria itu menatapnya. "Bukan kamu." Jawaban itu terasa seperti pintu yang ditutup di depan wajah, tidak memberi ruang untuk bertanya lebih jauh, tetapi justru menambah rasa ingin tahu. "Kenapa bisa berubah?" tanya Arga lagi. Pria itu tersenyum tipis, "Karena belum selesai." Kalimat itu sederhana, namun berat, seperti teka-teki yang jawabannya terlalu besar untuk dipahami sekaligus. "Makanya harus direnovasi." Arga mencoba menyambung. "Bukan harus," jawab pria itu pelan. "Memang begitu jalannya." Seolah renovasi bukan pilihan, melainkan bagian dari siklus. Pria tua itu lalu mengeluarkan sesuatu dari tas kainnya, sebuah kertas lusuh, dilipat beberapa kali. Ia menyerahkannya pada Arga. "Lihat ini." Arga membuka lipatan itu. Di dalamnya terdapat gambar denah rumah. Garis-garisnya tidak rapi, seperti digambar dengan tangan tanpa alat bantu, namun bentuknya jelas. Aneh, sangat aneh. Denah itu tidak sesuai dengan rumah yang ia lihat. Lorongnya berputar, ruangan bercabang ke arah yang tidak mungkin, dan ada beberapa bagian yang tidak pernah ia temui. "Ini bukan rumah saya," kata Arga. Pria itu mengangguk. "Belum." Arga mengangkat kepala. "Maksudnya?" "Denah ini berubah setiap tahun, mengikuti renovasi." Arga kembali menatap kertas itu. Garis-garisnya terlihat seperti jalur yang hidup, bukan sekedar gambar mati, seperti urat pada tubuh yang terus berkembang. Analoginya sederhana, rumah ini seperti pohon yang tidak berhenti tumbuh, tetapi arah cabangnya tidak mengikuti cahaya, melainkan sesuatu yang lebih gelap. "Tapi ini nggak masuk akal," kata Arga, suaranya sedikit meninggi. "Kalau semua harus masuk akal, kamu nggak akan ada di sini." Kalimat itu menghantam lebih dalam dari yang terlihat. Arga terdiam, tidak bisa membantah. Pria itu melanjutkan, "Setiap renovasi membuka bagian baru. Setiap bagian baru butuh sesuatu." "Sesuatu apa?" Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap lantai, tepat di tempat Arga berdiri. "Jejak kaki itu masih ada ya?" Arga berbeku. Ia teringat ruangan di balik pintu, jejak-jejak yang saling bertumpuk, arah yang tidak jelas, dan rasa sesak yang muncul tanpa sebab. "Ada," jawabnya pelan. Pria itu mengangguk, seolah sudah tahu. Itu bukan sekedar bekas, tetapi tanda. Tanda apa? Pria itu menghela napas panjang, bahwa rumah ini tidak pernah kosong. Sunyi kembali turun, namun kali ini tidak terasa seperti kekosongan, melainkan seperti sesuatu yang sedang mendengarkan. Arga kembali menatap denah di tangannya. Kini garis-garis itu terasa berbeda, bukan lagi sekedar gambar, melainkan petunjuk yang belum ia pahami. "Kalau saya nggak renovasi?" tanya Arga. Pria itu tersenyum lagi, senyum yang kali ini lebih tipis dari sebelumnya. "Kamu tetap renovasi." "Kenapa?" "Karena nanti kamu sendiri yang merasa harus." Jawaban itu membuat dada Arga terasa sesak, seperti terjebak dalam lingkaran yang belum ia jalani, tetapi sudah ia rasakan ujungnya. Pria itu lalu berjalan menuju pintu keluar. Sebelum pergi, ia berhenti sejenak. "Jangan tunggu terlalu lama," katanya tanpa menoleh. "Rumah ini tidak suka ditunda." Pintu tertutup. Arga kembali sendirian, namun kini ia tidak merasa benar-benar sendiri. Ia menatap lorong yang tadi terasa lebih panjang, lalu menatap pintu tersembunyi, kemudian kembali melihat denah di tangannya. Semuanya seperti potongan teka-teki yang perlahan menyatu, dan tanpa ia sadari, satu hal mulai berubah di dalam dirinya. Bukan rasa takut, melainkan dorongan, keinginan untuk membuka, untuk menambah, untuk melanjutkan.
seperti benih kecil yang mulai tumbuh, diam, perlahan, tetapi pasti. Rumah itu tidak hanya berubah, ia juga mulai mengubah Arga. Sore itu datang lebih cepat, seperti waktu yang dipercepat tanpa alasan jelas. Cahaya di dalam rumah meredup sebelum matahari benar-benar tenggelam. Bayangan di sudut ruangan memanjang, menyerupai tangan-tangan tipis yang diam namun terasa hidup. Arga berdiri di depan denah yang ia tempel di dinding. Garis-garis di kertas itu tampak berbeda dari sebelumnya. Bukan berubah bentuk, melainkan terasa lebih jelas, seperti sesuatu yang perlahan ingin dipahami. Ia mengamati salah satu bagian yang belum pernah ia lihat di rumah. Sebuah ruang kecil di sisi kiri terhubung dengan lorong sempit. Posisi itu seharusnya berada di balik dinding ruang makan. Harusnya di sini, gumamnya pelan. Pikirannya seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Bukan sekedar rasa penasaran, melainkan dorongan halus, seperti bisikan yang tidak terdengar namun bisa dirasakan. Analoginya seperti aroma masakan dari dapur. Kamu tidak melihat sumbernya, tapi tubuhmu tahu harus mendekat. Arga mengambil palu yang ditinggalkan pekerja kemarin. Tangannya menggenggam erat, meski ada rasa ragu yang mencoba menahan. Satu langkah maju. Ia berdiri di depan dinding yang dimaksud. Permukaannya terlihat biasa, catnya sedikit kusam, tidak ada tanda mencolok. Namun saat ia mendekatkan telinga, nafasnya tertahan. Ada suara. Pelan. Berulang. Seperti seseorang berbicara dari balik lapisan tipis. Arga mengernyit. Ia mendekat lagi. Tubuhnya langsung kaku. Suara itu memanggil namanya. Bukan keras, bukan jelas, namun cukup untuk membuat jantungnya berdegup tidak teratur. Ia mundur selangkah, mencoba berpikir. Ini cuma halusinasi, bisiknya meski suaranya sendiri terdengar tidak yakin. Namun suara itu kembali, lebih dekat, lebih dalam, seperti berasal dari dalam kepalanya, sekaligus dari balik dinding. Arga. Kali ini jelas, tidak salah, tidak samar. Arga menatap dinding itu dengan nafas tertahan. Rasa takut muncul, tetapi tidak sepenuhnya menguasai. Ada sesuatu yang lain, rasa ingin tahu yang aneh, seperti seseorang yang mendengar namanya dipanggil di tengah keramaian. Siapa? Tanyanya pelan. Tidak ada jawaban langsung, namun suara itu berubah, menjadi bisikan panjang yang tidak bisa dipahami, seperti bahasa yang tidak dikenal. Nada suaranya lembut, hampir menenangkan, tetapi ada sesuatu di dalamnya yang terasa salah. Seperti senyuman di wajah yang tidak memiliki mata. Arga mengangkat palu. Tangannya gemetar, namun dorongan itu lebih kuat. Sekali ayun. Duk. Suara hantaman terdengar keras. Retakan kecil muncul di permukaan tembok. Bisikan berhenti. Sunyi. Arga terdiam sejenak. Lalu, bisikan itu kembali. Lebih banyak, lebih ramai. Seperti beberapa suara berbicara bersamaan, saling tumpang tindih tanpa jeda. Arga, buka, lanjutkan. Kata-kata itu tidak jelas sepenuhnya, namun cukup untuk dipahami arahnya. Arga mengayunkan palu lagi. Duk, retakan melebar. Serbuk halus jatuh ke lantai, seperti debu dari sesuatu yang lama tersembunyi. Setiap pukulan membuat suara di balik dinding semakin jelas, seperti membuka penutup dari sesuatu yang sudah lama ingin keluar. Duk, duk, duk. Irama pukulan mulai cepat. Nafas Arga memburu, bukan karena lelah, tetapi karena dorongan yang semakin kuat. Akhirnya, sebagian tembok runtuh. Lubang terbuka. Udara dingin langsung menyembur keluar, membawa bau yang berbeda dari sebelumnya. Lebih tajam, lebih menusuk, seperti tanah basah yang bercampur sesuatu yang membusuk. Arga menunduk, melihat ke dalam. Ruang sempit kembali terlihat. Namun, kali ini berbeda. Di dalamnya ada sesuatu. Bukan benda, bukan bayangan, melainkan bentuk. Samar, seperti siluet manusia yang berdiri membelakangi. Arga menahan nafas. Siapa kamu? Suaranya hampir tidak terdengar. Siluet itu tidak bergerak. Namun perlahan, kepalanya miring sedikit.
seolah mendengar, seolah menyadari kehadiran Arga. Jantung Arga berdegup lebih cepat. Rasa takut kini jelas, tetapi kakinya tidak mundur. Ia tetap di sana, menatap sesuatu yang tidak seharusnya ada. Lalu, tanpa peringatan, siluet itu menghilang. Bukan berjalan, bukan memudar, melainkan lenyap begitu saja, seperti bayangan yang ditarik kembali ke dalam kegelapan. Arga tersentak. Ia mundur cepat, hampir terjatuh. Tangannya masih menggenggam palu, tapi kini terasa berat, seperti benda asing. Bisikan juga berhenti. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Hanya keheningan yang kembali, tetapi terasa lebih padat dari sebelumnya. Arga menatap lubang di dinding itu. Nafasnya belum stabil. Apa yang ia lihat tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Namun satu hal terasa jelas. Dinding itu bukan sekedar pembatas, melainkan penutup. Dan apapun yang ada di baliknya tidak benar-benar pergi. Ia berdiri perlahan. Matanya kembali ke denah yang menempel di dinding lain. Kini satu bagian sudah terbuka. Masih ada bagian lain. Banyak. Dan tanpa ia sadari, rasa takut yang tadi muncul mulai bergeser. Bukan hilang, melainkan berubah bentuk, menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Rasa ingin melanjutkan, seperti seseorang yang sudah membuka satu rahasia, lalu tidak bisa berhenti sebelum mengetahui semuanya. Arga menatap palu di tangannya, lalu menatap dinding lain. Rumah itu diam, namun diamnya seperti menunggu. Dan jauh di dalam, sesuatu terasa puas, seperti pintu pertama telah dibuka, dan perjalanan ini tidak akan berhenti di sini. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya, seperti waktu yang sengaja diregangkan. Jam di dinding tetap berdetak, namun setiap detik berjalan lambat, menyerupai langkah kaki di pasir basah, maju tetapi berat. Arga duduk di lantai, bersandar pada tembok yang tadi ia bongkar. Lubang itu masih terbuka, gelap, sunyi, namun tidak lagi terasa asing. Justru ada kedekatan aneh, seperti seseorang yang mulai terbiasa dengan bau tempat yang dulu ia hindari. Palu masih berada di tangannya. Benda itu kini bukan sekadar alat, melainkan seperti kunci. Setiap ayunan membuka sesuatu. Setiap retakan memberi jawaban, meski jawabannya selalu menambah pertanyaan. Ia menatap lubang itu lama. Tidak ada suara, tidak ada bisikan. Namun keheningan itu terasa berbeda, seperti seseorang yang sedang memperhatikan tanpa bernapas. Arga menghela napas panjang, lalu berdiri perlahan. Kakinya melangkah tanpa ragu menuju lorong lain. Ia tidak lagi melihat denah di dinding. Arah langkahnya seolah sudah ditentukan, seperti air yang mengalir mengikuti jalur yang sudah ada. Ia berhenti di depan dinding lain. Tanpa berpikir lama, ia mengetuk permukaannya. Tok, suara yang dihasilkan berbeda, lebih kosong, lebih dalam, seperti ada ruang luas di baliknya. Arga tersenyum tipis. Senyum yang tidak ia sadari muncul. Analoginya seperti seseorang yang menemukan pola dalam teka-teki. Sekali mengerti, semuanya terasa lebih mudah. Ia mengangkat palu. Duk, hantaman pertama. Retakan muncul, namun kali ini tidak ada bisikan. Tidak ada suara memanggil, hanya bunyi pukulan yang menggema. Duk, duk. Setiap ayunan terasa lebih ringan. Tangannya tidak lagi gemetar, bahkan napasnya stabil, seperti seseorang yang sedang melakukan pekerjaan biasa. Seiring dinding itu mulai runtuh, udara dingin kembali keluar. Namun kini Arga tidak mundur, ia justru mendekat, seolah menyambut sesuatu yang sudah ia kenal. Lubang terbuka, ruang baru terlihat, lebih besar dari sebelumnya. Namun bukan itu yang membuatnya terdiam. Di dalam ruangan itu, ada sesuatu yang lain. Bukan siluet samar seperti sebelumnya, melainkan bentuk yang lebih jelas. Seorang pria, berdiri, diam, menghadap ke arah Arga. Wajahnya tidak terlihat jelas, tertutup bayangan. Namun bentuk tubuhnya nyata,
terlalu nyata untuk disebut bayangan. Arga menatap tanpa berkedip. Rasa takut tidak muncul seperti sebelumnya. Yang ada justru rasa penasaran. "Siapa kamu?" tanyanya datar. Pria itu tidak menjawab. Namun perlahan ia mengangkat tangan, menunjuk ke arah dalam ruangan, seperti memberi isyarat. Arga mengikuti arah itu dengan pandangan. Di sudut ruangan terlihat sesuatu. Gundukan tanah, tidak rata, seperti bekas galian yang ditutup kembali. Arga berlutut. Tangannya menyentuh permukaan tanah. Dingin, basah, seperti menyentuh sesuatu yang masih menyimpan sisa kehidupan. "Ini apa?" bisiknya. Tidak ada jawaban. Namun saat ia menoleh ke belakang, pria itu sudah tidak ada. Menghilang, tanpa suara, tanpa jejak. Arga berdiri perlahan. Napasnya tetap tenang, meski situasi tidak masuk akal. Seperti pikirannya mulai menerima hal-hal yang sebelumnya ia tolak. Ia keluar dari ruangan itu, kembali ke ruang utama. Namun saat ia sampai, langkahnya terhenti. Denah di dinding berubah. Garis baru muncul. Ruangan yang tadi ia buka kini tergambar jelas, lengkap, seolah denah itu diperbaharui secara langsung. Arga mendekat, matanya menyelusuri garis-garis itu, lalu berhenti di satu bagian. Ada tanda baru, sebuah simbol kecil, lingkaran dengan titik di tengah, berbeda dari bagian lain. Menonjol, seperti penanda penting. Arga mengangkat palu. "Ini berikutnya," gumamnya. Kata-kata itu keluar tanpa ia rencanakan, seolah bukan dari pikirannya sendiri. Ia mundur sedikit, namun anehnya tidak ada penolakan dari dalam dirinya. Tidak ada keraguan, tidak ada keinginan untuk berhenti. Yang ada hanya dorongan untuk melanjutkan. Analoginya seperti seseorang yang masuk ke dalam arus sungai, awalnya melawan, lalu perlahan terbawa, hingga akhirnya berhenti mencoba keluar. Arga mengambil palu lagi, menatap dinding yang sesuai dengan tanda di denah. Langkahnya mantap, tidak terburu, tidak ragu. Rumah itu diam, namun keheningan kali ini terasa berbeda. Bukan menunggu, melainkan memilih. Dan tanpa disadari, Arga bukan lagi orang yang menemukan rahasia rumah itu. Ia telah menjadi bagian dari prosesnya, bagian yang bergerak, bagian yang membuka, bagian yang dibutuhkan. Di luar, angin mulai berhembus lebih kencang. Dedaunan bergesekan, menciptakan suara seperti bisikan panjang dari kejauhan. Namun di dalam rumah, tidak ada suara lain. Hanya satu hal yang pasti. Renovasi itu tidak lagi sekadar syarat, melainkan kebutuhan. Dan sesuatu di dalam rumah itu mulai menentukan arah berikutnya. Hujan turun sejak sore, tipis namun terus-menerus, seperti benang air yang menjahit langit dan tanah menjadi satu. Suaranya lembut, tetapi menghadirkan rasa sepi yang dalam. Rumah itu berdiri di tengah basah, tampak lebih gelap, seperti menyerap cahaya yang tersisa. Arga berdiri di depan dinding yang memiliki tanda lingkaran pada denah. Tangannya menggenggam palu dengan kuat, bukan karena ragu, melainkan karena dorongan yang semakin jelas arahnya. Ia tidak lagi berpikir panjang, tidak lagi bertanya. Semuanya terasa seperti langkah yang memang harus dilakukan. Analoginya, seperti seseorang yang mengikuti jalur di hutan. Awal terasa asing, lama-lama kaki bergerak sendiri tanpa perlu melihat penunjuk arah. Duk, hantaman pertama terdengar. Dinding itu langsung retak, lebih mudah dari sebelumnya, seolah bagian ini memang menunggu untuk dibuka. Duk, duk, retakan melebar cepat, serbuk jatuh seperti hujan kecil, menyatu dengan suara hujan di luar. Namun kali ini, tidak ada bisikan, tidak ada suara memanggil. Justru keheningan terasa lebih dalam, seperti ruang yang menahan nafas. Saat lubang terbuka, Arga berhenti sejenak. Udara yang keluar tidak dingin seperti sebelumnya, melainkan hangat.
Aneh, hangat tetapi tidak nyaman, seperti nafas seseorang yang terlalu dekat. Arga menunduk, melihat ke dalam. Ruang di balik dinding itu berbeda, lebih luas, namun kosong. Tidak ada lorong sempit, tidak ada jejak kaki. Hanya satu benda di tengah ruangan, kursi kayu, menghadap ke arah lubang, seolah sudah menunggu. Arga melangkah masuk. Langkahnya pelan tetapi pasti. Setiap gerakan terasa seperti bagian dari sesuatu yang lebih besar, seperti potongan kecil dalam mesin yang mulai bekerja. Ia berhenti di depan kursi itu, menatapnya lama. Permukaannya tua, penuh goresan halus, namun bentuknya kokoh, tidak rapuh seperti benda lain di rumah ini. "Untuk siapa ini?" bisiknya. Tidak ada jawaban, namun perasaan di dalam dadanya berubah, berat, seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Lalu, suara terdengar, bukan dari dinding, bukan dari lorong, melainkan dari belakangnya. Langkah kaki, pelan, teratur. Arga menoleh, seseorang berdiri di ambang lubang. Seorang pria, wajahnya pucat, matanya kosong. Pakaian yang dikenakan tampak seperti pekerja bangunan, salah satu dari mereka. Namun ada yang salah, gerakannya terlalu kaku, seperti tubuh tanpa kehendak. Arga menatapnya tanpa bicara. Pria itu melangkah masuk, satu langkah, dua langkah, berhenti di depan Arga. Lalu perlahan, ia menunjuk ke arah kursi. Tidak ada kata, hanya gerakan. Arga merasakan sesuatu bergeser dalam dirinya. Bukan rasa takut, bukan juga keberanian, melainkan dorongan yang lebih dalam, seperti naluri yang muncul tanpa dipelajari. "Duduk?" tanya Arga pelan. Pria itu tidak menjawab, namun tangannya tetap menunjuk. Diam, tegas, seperti perintah tanpa suara. Arga menoleh ke kursi itu lagi. Untuk sesaat, pikirannya mencoba menolak. Ini tidak masuk akal, ini salah. Namun perasaan itu hanya muncul sebentar, seperti percikan kecil yang langsung padam. Analoginya, seperti suara hati yang tenggelam di tengah keramaian. Ada, tetapi tidak cukup kuat untuk didengar. Arga melangkah ke samping, memberi jalan. Pria itu bergerak, pelan, menuju kursi. Setiap langkahnya terdengar berat, seperti membawa beban yang tidak terlihat. Saat ia duduk, suasana langsung berubah. Udara menjadi lebih pekat, seperti ruangan itu tiba-tiba penuh oleh sesuatu yang tidak terlihat. Arga mundur satu langkah. Jantungnya berdetak lebih cepat, tetapi bukan karena panik, melainkan seperti menunggu sesuatu terjadi. Dan itu terjadi. Pria yang duduk itu mulai bergerak. Tubuhnya bergetar halus, lalu semakin kuat. Kepalanya menunduk, tangannya mencengkram kursi. Suara keluar dari mulutnya, pelan, serak, seperti seseorang yang berbicara dengan suara yang bukan miliknya. Sudah lama. Arga membeku, matanya menatap tanpa berkedip. Sudah waktunya. Suara itu berlanjut, bukan satu nada, melainkan seperti beberapa suara bercampur jadi satu. Tidak selaras, tidak manusiawi. Lalu tiba-tiba, semua berhenti. Sunyi. Pria itu diam, tidak bergerak, tidak bernafas. Arga mendekat perlahan, tangannya terangkat, menyentuh bahu pria itu. Dingin, kaku, seperti benda mati. Arga menarik tangannya cepat, nafasnya memburu, tetapi pikirannya tidak panik, justru kosong, seperti menerima sesuatu yang seharusnya ia tolak. Ia mundur keluar ruangan, langkahnya stabil, tidak tergesa, tidak ragu. Saat ia keluar, tanpa sadar tangannya menarik sesuatu, palu. Dan dengan satu gerakan, brak, ia menutup lubang itu dengan papan yang tersisa, seolah mengunci sesuatu di dalam, seolah menyelesaikan satu tahap. Arga berdiri diam di depan dinding itu, nafasnya perlahan kembali normal. Lalu ia menoleh ke Dena, garis baru muncul, bagian yang tadi terbuka kini tergambar, lengkap, dan simbol lingkaran itu menghilang, digantikan tanda lain, lebih kecil, lebih banyak. Arga menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Senyum yang kini berbeda, bukan karena bahagia, melainkan karena mengerti. Ia tidak lagi sekedar mengikuti, ia mulai memahami bahwa rumah ini tidak meminta secara langsung. Ia memilih, dan yang dipilih tidak pernah kebetulan.
Di luar, hujan masih turun, tetapi di dalam rumah itu, sesuatu telah selesai. Satu bagian, satu langkah, satu tumbal, dan Arga tidak lagi berdiri di luar lingkaran. Ia sudah berada di dalamnya. Pagi itu tidak benar-benar terasa seperti pagi. Cahaya masuk tetapi tidak membawa rasa baru. Udara di dalam rumah terasa hangat, bukan karena matahari, melainkan seperti ada sesuatu yang terus mengeluarkan napas panjang dari dalam dinding. Arga berdiri di tengah ruangan utama. Tubuhnya tegak, matanya tenang, seolah kejadian semalam bukan sesuatu yang mengejutkan. Justru ada perubahan halus. Cara ia menatap, cara ia bernapas, semuanya lebih selaras dengan rumah itu. Seperti dua hal yang mulai menyatu. Ia menoleh ke dinding tempat ia menutup lubang tadi malam. Permukaannya kini terlihat utuh kembali. Tidak ada retakan, tidak ada bekas papan, seolah tidak pernah dibongkar. Namun Arga tahu, di balik itu ada sesuatu yang telah selesai. Ia melangkah mendekati denah. Kertas itu kini penuh garis baru. Jalur-jalur tambahan muncul seperti akar yang menyebar di dalam tanah. Tidak rapi, tidak simetris, tetapi terasa memiliki tujuan. Matanya berhenti pada satu bagian, titik kecil, bergerak. Arga mengerjap. Titik itu benar-benar bergeser, perlahan, seperti sesuatu yang hidup di atas kertas. Ini, apalagi? Bisiknya. Namun kali ini tidak ada kebingungan. Yang muncul justru rasa mengerti meski tanpa penjelasan. Analoginya seperti melihat arah angin dari gerakan daun. Tidak terlihat langsung, tetapi bisa dirasakan. Arga mengikuti arah titik itu dengan jari. Gerakannya berhenti di sisi kanan rumah, bagian yang belum pernah ia buka. Tanpa berpikir lama, ia mengambil palu. Langkahnya mantap. Tidak ada keraguan, tidak ada pertanyaan. Seperti seseorang yang sudah tahu apa yang harus dilakukan sebelum sempat memikirkannya. Ia berdiri di depan dinding baru, mengetuknya. Tok. Bunyi yang dihasilkan tidak sama seperti sebelumnya. Lebih dalam, lebih padat. Seperti bukan ruang kosong di baliknya, melainkan sesuatu yang berisi. Arga mengangkat palu. Duk. Hantaman pertama. Tidak ada retakan. Ia mengayun lagi. Duk. Masih tidak berubah. Alisnya sedikit berkerut. Namun bukan karena bingung, melainkan seperti mencoba memahami cara yang benar. Ia menatap dinding itu lebih dekat. Tangannya menyentuh permukaan. Hangat, bukan dingin seperti bagian lain. Hangat, seperti kulit. Arga menarik napas pelan. Lalu, tanpa sadar, ia menekan telapak tangannya lebih dalam. Dan saat itu, dinding itu bergerak. Bukan runtuh, bukan retak, melainkan berdenyut. Pelan, seperti sesuatu yang hidup di baliknya. Arga tidak menarik tangannya, justru ia menempelkan telinganya. Dan ia mendengar, denyut, berulang, teratur, seperti detak jantung. Duk, duk, duk. Matanya terbuka lebar, namun tidak ada rasa takut. Yang ada justru rasa takjub, seperti menemukan sesuatu yang seharusnya tidak ada, tetapi terasa benar. Jadi, ini bukan cuma rumah, bisiknya. Denyut itu semakin jelas, seolah merespons kehadirannya. Seolah menyadari sentuhan itu. Arga menutup mata sejenak. Napasnya mengikuti irama tersebut. Pelan, masuk, keluar. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa sinkron. Seperti dua hal yang berbeda mulai memiliki ritme yang sama. Tiba-tiba, suara muncul. Bukan dari luar, bukan dari dalam kepala, melainkan dari dinding itu sendiri. Lembut, berat, dalam. Lanjutkan. Arga membuka mata. Tangannya masih menempel. Bagaimana? Tanyanya pelan. Tidak ada jawaban dengan kata, namun tubuhnya seperti diberitahu. Ia mengambil palu, namun kali ini ia tidak memukul sembarangan. Ia menunggu, menyesuaikan napas, mengikuti denyut. Duk, duk. Dan saat irama itu mencapai puncak, duk. Palu menghantam, retakan muncul, langsung, tanpa perlawanan. Arga sedikit tersenyum. Seperti seseorang yang akhirnya mengerti cara membuka kunci. Ia mengulang, menunggu, mengikuti. Duk. Retakan melebar. Setiap pukulan kini selaras dengan denyut itu, seperti dua irama yang berpadu. Dan perlahan, dinding itu terbuka. Namun yang terlihat di baliknya membuat Arga berhenti. Bukan lorong, bukan ruangan, melainkan sesuatu yang berbeda. Dinding lain, namun bukan tembok biasa. Permukaannya bergerak, bergelombang halus, seperti daging yang hidup, warna pucat kemerahan,
dan di beberapa bagian terlihat bentuk menyerupai pembuluh. Arga menatap tanpa berkedip. Perasaannya campur aduk, takjub, penasaran, dan sesuatu yang lebih dalam. Ini suaranya Lely. Namun ia tidak mundur, justru melangkah lebih dekat. Tangannya terangkat, hampir menyentuh permukaan itu. Namun sebelum jari-jarinya menyentuh, sesuatu muncul. Dari dalam permukaan itu, bentuk, wajah, samar, seperti seseorang yang terjebak di balik lapisan tipis. Mata terbuka, mulut bergerak, seolah ingin bicara, namun tidak ada suara. Arga terpaku, namun bukan karena takut, melainkan karena mengenali. Wajah itu mirip seseorang yang pernah ia lihat. Salah satu pekerja yang tidak pernah kembali. Napas Arga sedikit berubah, namun langkahnya tidak mundur. Ia tetap di sana, menatap, dan perlahan wajah itu memudar, kembali menyatu dengan permukaan, seolah tidak pernah muncul. Dinding itu kembali berdenyut, duk, duk, lebih kuat, lebih jelas, seolah merayakan sesuatu. Arga menurunkan tangannya, lalu mundur perlahan. Matanya masih tertuju ke dalam. Namun kini ada pemahaman yang berbeda. Rumah ini bukan sekedar hidup. Ia menyimpan, ia memakan, ia menyatu, dan semua yang masuk tidak pernah benar-benar pergi. Arga kembali ke ruang utama. Langkahnya tenang, wajahnya datar, namun matanya berubah. Lebih dalam, lebih gelap. Ia menatap denah lagi. Titik itu berhenti, namun muncul titik lain, lebih dari satu. Arga tersenyum tipis, senyum yang kini tidak lagi asing. Ia mengangkat palu, dan tanpa ragu, melangkah ke arah berikutnya. Di luar, langit cerah. Namun di dalam rumah itu, sesuatu terus tumbuh, berdenyut, mengembang. Dan Arga bukan lagi tamu, ia telah menjadi bagian dari napasnya. Malam kembali turun, tetapi kali ini tidak membawa gelap yang menakutkan. Justru terasa seperti penutup yang menenangkan, seperti selimut tebal yang membungkus sesuatu agar tetap utuh. Rumah itu berdiri diam, namun denyut di dalamnya terasa jelas, seperti makhluk besar yang sedang beristirahat setelah tumbuh. Arga berdiri di tengah ruangan utama. Denah di dinding kini hampir penuh. Garis-garisnya saling terhubung, membentuk pola yang tidak lagi acak. Jika dilihat sekilas, bentuknya menyerupai lingkaran besar dengan cabang-cabang yang mengarah ke pusat. Seperti sesuatu yang sedang kembali ke asalnya. Matanya menelusuri bagian tengah denah. Ada satu titik, tidak bergerak, tidak berubah, namun terasa berbeda. Lebih berat, lebih dalam. Seperti inti dari semua yang sudah ia buka. Arga menghela nafas panjang. Untuk pertama kalinya sejak ia datang ke rumah itu, tidak ada dorongan mendesak. Tidak ada bisikan, tidak ada suara yang memanggil. Hanya kejelasan. Analoginya seperti seseorang yang akhirnya melihat gambar utuh setelah lama menyusun potongan kecil. Semuanya terasa masuk akal, meski awalnya membingungkan. Ini yang terakhir, gumamnya. Ia melangkah menuju titik tersebut. Letaknya di ruang tengah, tepat di bawah tempat ia berdiri sekarang. Arga berhenti, menatap lantai. Permukaannya terlihat biasa, namun ia tahu, seperti bagian lain, sesuatu tersembunyi di bawahnya. Ia mengambil palu, namun kali ini ia tidak langsung memukul. Ia berlutut, tangannya menyentuh lantai, hangat, sama seperti dinding sebelumnya. Ia menutup mata, mendengarkan. Duk, duk, duk. Denyut itu ada di sana. Lebih kuat dari sebelumnya, lebih dalam, seperti jantung yang berada tepat di bawah telapak tangannya. Arga tersenyum tipis, bukan karena senang, melainkan karena mengerti. Jadi, ini akhirnya, bisiknya pelan. Ia membuka mata, lalu tanpa ragu, duk, palu menghantam lantai. Retakan langsung muncul, seperti permukaan yang memang menunggu untuk dibuka. Ia mengulang, duk, duk. Setiap pukulan terasa ringan, seperti tidak ada perlawanan.
Dalam beberapa saat, lantai itu terbuka. Lubang besar terlihat. Gelap, namun bukan kosong. Ada sesuatu di dalamnya. Arga menunduk, dan untuk pertama kalinya, nafasnya tertahan bukan karena takut, melainkan karena apa yang ia lihat terlalu jelas untuk diabaikan. Di dasar lubang itu ada bentuk, tubuh manusia, tidak bergerak, setengah tertanam dalam tanah, namun wajahnya terlihat. Arga membeku, karena wajah itu adalah dirinya sendiri, lebih pucat, lebih diam, seperti versi yang sudah lama ada di sana. Pikirannya kosong sesaat, namun tidak ada rasa panik, tidak ada teriakan. Yang muncul justru pemahaman yang perlahan naik ke permukaan. Seperti kabut yang tersibak, memperlihatkan sesuatu yang sejak awal sudah ada. Jadi, aku bukan yang pertama, ucapnya lirih. Tubuh di bawah itu tidak bergerak, namun perlahan matanya terbuka, menatap lurus ke arah Arga. Tidak ada ekspresi, tidak ada emosi, hanya tatapan kosong yang dalam. Dan saat itu, semua ingatan datang bersamaan. Bukan ingatan baru, melainkan sesuatu yang selama ini tersembunyi. Fragmen demi fragmen muncul. Orang-orang sebelum dirinya, renovasi yang sama, langkah yang sama, pintu yang dibuka, tumbal yang diberikan. Dan akhirnya, tempat terakhir. Arga tersenyum kecil. Kini bukan tipis, melainkan jelas, seperti seseorang yang akhirnya mengingat siapa dirinya. Analoginya sederhana, seperti bangun dari mimpi panjang dan menyadari bahwa semua yang terjadi bukan kebetulan, melainkan bagian dari siklus yang terus berulang. Ia berdiri perlahan, menatap lubang itu sekali lagi. Lalu tanpa ragu, ia melangkah masuk. Kakinya menyentuh tanah di bawah. Dingin, namun tidak mengganggu, seperti kembali ke tempat yang seharusnya. Ia berdiri tepat di atas tubuh itu, dan perlahan tanah di sekitarnya mulai bergerak, menutup, bukan cepat, tidak kasar, melainkan pelan seperti tangan yang merapikan sesuatu dengan hati-hati. Ia tidak melawan, tidak bergerak, ia hanya diam, matanya tetap terbuka, menatap ke atas, ke arah lubang yang perlahan mengecil. Cahaya dari atas semakin sempit, seperti pintu yang ditutup perlahan. Namun di saat terakhir, sesuatu terlihat di atas. Siluet. Seseorang berdiri di tepi lubang. Samar, namun jelas. Orang baru. Datang, melihat ke bawah. Arga tidak terkejut, tidak marah. Justru tersenyum, karena ia tahu siklus itu tidak berhenti, tidak pernah. Lubang itu akhirnya tertutup sepenuhnya, gelap, sunyi, namun bukan akhir. Di atas, rumah itu berdiri seperti biasa, tenang, diam, namun denyutnya masih ada, lebih stabil, lebih kuat. Dan di dalamnya, satu bagian telah lengkap. Beberapa hari kemudian, seseorang datang ke desa itu. Seorang pria muda, wajah lelah, mata penuh harapan. Ia berdiri di depan rumah kandang Bubra, menatap bangunan itu dengan ragu. Seorang lelaki tua muncul di sampingnya. "Kalau kamu berani ambil, hidupmu bakal berubah," katanya pelan. Pria itu menelan ludah, lalu mengangguk. Di dalam rumah, sesuatu bergerak. Pelan, hampir tidak terasa, seperti nafas yang kembali dimulai.